Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asama al-quluba min ad-dhalali wa masarib at-tafaha. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghamarul quluba bil imani was sa'adah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina qadul ummata lis-siyadati war-riyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa yawmal qiyamati taral ladina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Wa qala ta'ala wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Alhamdulillah, jamaah kajian kitab Al-Kabair yang alhamdulillah selalu rutin kita adakan dan kita ikuti setiap hari Rabu pekan pertama di Musholla Al-Muhajirin ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan diri kita, kembali mempermudah langkah kaki kita untuk merajut ukhuwah, dan sekaligus sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dan bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena kita berada di masjid ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka berusaha untuk mengambil satu tiket menuju surga melalui jalur thalabul ilmi, belajar. Dan apa yang kita kaji pada pembahasan kita adalah tentang dosa-dosa besar, tentang rambu-rambu kehidupan. Walhamdulillah, setiap kali kami melangkah menuju kepada masjid atau Musholla Al-Muhajirin yang Allah berkahi ini, insyaallah kami melakukan perjalanan yang tidak dekat. Kami melakukan perjalanan yang butuh rasa cinta, butuh semangat, dan tentunya ketika kami berada di perjalanan butuh rambu-rambu agar kami bisa sampai kepada tempat ini dengan selamat. Dan walhamdulillah, Allah memberikan kemudahan kepada kami pada kesempatan kali ini untuk bisa menggunakan kendaraan yang lebih nyaman, dan kami bisa lewat tol. Di dalam tol banyak pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita ingin merenung saja ketika kita berada di tol. Memang tol itu kesannya membuat kita lalai ya dalam berkendara, fokus terkadang berkurang. Itulah yang dituntut oleh kita dalam perjalanan, fokus dan istiqomah untuk tetap memperhatikan rambu-rambu. Salah sedikit kita melihat rambu-rambu, mungkin kita akan salah alamat. Seharusnya yang kita keluar tol ya, di pintu tol Mojokerto, mungkin kita bisa kebablasan atau bahkan mungkin keluar sebelum waktunya. Maka perjalanan di tol ini banyak sekali pelajaran, terutama dalam hal rambu-rambu. Sejatinya pihak pengelola atau manusia yang mendesain tol itu jelas pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan rambu-rambu, meletakkan rambu-rambu agar para pengendara merasa nyaman.
Ditaruhlah mungkin kecepatan maksimal 100, kecepatan minimal 80. Ditaruhlah lajur kanan untuk mendahului, lajur kiri truk dan sebagainya. Kilometer 686, kilometer 700. Ada ground jalan. Kalau daerah Madiun tuh ada nada ya, ada nadanya kalau salah tuh. Jadi ketika kita lewat jalan itu bersuara ya nadanya, Masya Allah. Ala kulli hal, semua itu adalah rambu-rambu yang mana bertujuan memberikan kenyamanan, petunjuk dan keselamatan buat siapapun yang melewati tol. Dan kita ketika berada di perjalanan tadi tentunya ingin menuju satu titik. Karena kehidupan kita ini sejatinya adalah sebuah perjalanan panjang, tidak sekedar permainan. Beda antara kehidupan ini sebuah permainan dan kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Karena kita tidak berhenti pada satu level. Kalau permainan kan afwan ya, Anda sudah lama tidak main game jadi lupa ya caranya main game itu. Sama-sama mengumpulkan poin, sama-sama memperhatikan rambu-rambu agar kita bisa naik level dan terusnya. Tetapi intinya kalau permainan adalah sebuah tujuan ambisi dunia ya. Berhenti di satu titik. Sudah tamat ya sudah. The end. Tapi kalau perjalanan kita ini, apalagi kehidupan dunia ini perjalanan yang singkat saja, sebentar. Karena perjalanan kita yang sangat panjang adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, kita mengkaji kitab ini adalah dalam rangka memperhatikan rambu-rambu. Di mana Allah sudah meletakkan rambu-rambu yang berupa dosa-dosa besar agar ketika kita di perjalanan selamat, agar kita di perjalanan ya fokus dan istiqomah. Karena istiqomah ini sangat luar biasa, butuh perjuangan. Sebagaimana ketika kita di tol, kita harus fokus agar jangan sampai kendaraan kita itu lewat keluar daripada lajurnya. Mungkin kalau sedikit goyang itu enggak apa-apa, kalau sudah goyang ngantuk, wah Allah, ketemu lagi di pertanyaan malaikat nanti ya. Tidak main-main gitu. Dan kita pada kesempatan kali ini bertemu atau sedang mengkaji satu rambu-rambu yang berupa dosa besar ke-14 dan ke-15. Dosa besar yang ke-14 dan ke-15 ini kalau pembahasan dari Syekh atau Al-Imam Adz-Dzahabi simple, makanya kita gabung antara yang ke-14 dan ke-15, yaitu tentang dusta kepada Allah atau Rasulnya dan juga melarikan diri dari medan perang. Pembahasan kita ya, yang sedikit memerlukan energi adalah di pembahasan dusta kepada Allah dan atau kepada Rasulnya. Baik. Alhamdulillah, pada sholat maghrib yang kita laksanakan tadi, imam sedikit mengingatkan kita tentang bahaya menghina Nabi. Ya, ini kan sesuatu yang lagi banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Memang pembahasan kita bukan tentang menghina Nabi. Pembahasan kita adalah tentang dusta kepada Allah atau kepada Rasulnya. Imam tadi sedikit membawakan firman Allah dalam surat At-Taubah ya, ayat ke 63 ya. Alam ya'lam annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Baik, sebenarnya titik berat pada ayat ini adalah tentang menghina Rasul, yaitu di ayat ke-65. Tetapi permulaannya bisa kita ambil dari ayat 63-nya. Alam ya'lamu, tidakkah mereka orang-orang munafik, langsung tutup poin ya, yang dituju adalah orang-orang munafik. Tidaklah kalian wahai orang-orang munafik
mengetahui bahwa barang siapa yang menentang Allah, annahu man yuhadidillaha wa rasulahu, menentang Allah dan Rasulnya, masuk dalam kategori menentang Allah dan Rasulnya adalah dusta kepada Allah dan Rasulnya, menghina Rasulullah sama saja dengan menghina Allah. Fa anna lahu nar jahannam, maka baginya ya orang-orang yang menentang Allah tadi dan Rasulnya, apa balasan buat mereka adalah neraka jahanam, layak untuk mereka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, itulah bentuk kehinaan yang sangat besar. Kehinaan yang puncak daripada kehinaan adalah neraka jahanam. Yahdharul munafiqun, kemudian orang-orang munafik ini ya takut jika tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Takut jika diturunkan satu surat yang menerangkan tentang apa yang ada di dalam hati mereka, ya. Mengabarkan tentang isi hati mereka yang sebenarnya. Orang munafik seperti itu. Ini dalam rangka atau pada saat Al-Quran tetap tentunya masih terus turun ya. Jadi orang-orang munafik itu selama keberadaan Rasul itu sangat takut. Kedok mereka itu terbongkar. Siapakah diri mereka? Maka di sini Allah mengingatkan dan memberitahu kepada umat manusia sekalian, orang munafik itu sangat takut jika ada satu surat ya, yang mengabarkan tentang isi hati mereka sebenarnya, membongkar kedok mereka. Kulistahzi'u, kemudian katakanlah kepada mereka, terus kalianlah mengolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Karena orang munafik, kita katakan orang munafik, bukan orang kafir. Kalau orang kafir jelas mereka tidak ada urusan, mereka mau menghina Allah, menghina Rasulnya karena mereka dari awal sudah kafir. Tapi ini yang munafik ini kan yang sangat susah. Dia orang Islam, tapi bajunya ya, tidak ada jaminan. Kita tidak melihat celana cingkrang, ya, jenggot, cadar, itu nggak ada urusan. Karena Allah tidak melihat rupa, pakaian nggak Allah lihat, hati yang dilihat. Makanya orang munafik sangat takut akan terbongkarnya kedok siapa mereka. Dan tapi memang dalam urusan syariat Allah dan Rasulullah telah mengatur kita untuk berpakaian yang syar'i. Betul, tetapi untuk masalah hati ya, teroris tidak bisa disangkut pautkan dengan celana cingkrang. Ya kan? Dengan cadar, nggak bisa disangkut pautkan. Karena bukan itu cara melihatnya. Syubhat yang harus dikorek, yang harus disembuhkan akarnya, bukan cuma penampilannya. Nggak ada urusan ya dengan cingkrang, jenggot, cadar, tidak ada urusan. Justru kita semakin berbuat atau bertingkah seperti itu, kita sejatinya ingin menampakkan kita ini berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta dengan benci itu tipis ya. Antara mukmin dengan munafik tipis. Surga neraka tipis. Semuanya tipis. Dalam kehidupan kita tentunya kita banyak dihadapkan dengan pilihan-pilihan antara surga dan neraka, iman dengan kemunafikan. Tinggal kita mau pilih, yang mana yang mau kita pilih. Seperti kita di jalan tol tadi, kita mau milih jalan santai, ngebut sedikit, belok keluar dari jalur dan sebagainya. Kita semua punya banyak pilihan. Pada hari Rabu kita dihadapkan pada pilihan hadir ke sini atau tidak dan sebagainya. Kita lanjut lagi. Teruslah kalian mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kalian takuti tadi. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika dikatakan, ditanyakan kepada mereka, ngapain kalian mengolok Allah dan Rasulnya, menghina Allah dan Rasulnya, mendustakan Allah dan Rasulnya? Jawaban mereka sepele, sambil cengengesan. Sesungguhnya kami ini hanya senda gurau aja, enggak bermaksud serius. Ini Allah sudah katakan. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa kamu berbuat seperti itu, melakukan perbuatan seperti itu, menghina Rasul, berdusta atas nama Rasul, berdusta kepada Allah dan Rasulnya? Kami ini cuma main-main ya. Kami ini cuma senda gurau aja. Kemudian Allah bilang, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mengapa yang kalian jadikan objek itu adalah Allah dan Rasulnya? Kenapa kalian selalu berbuat olok-olok kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian
firman Allah setelahnya, la ta'tadiru. Udah, nggak ada lagi minta maaf, nggak usah minta maaf, karena sejatinya hati kalian ini adalah bukan iman. Ya. Kalian hanya berselimutkan Islam, berjubah atau menggunakan pakaian Islam untuk menutupi apa yang sebenarnya berada di dalam hati-hati kalian. Orang-orang munafik, nggak ada urusan orang kafir, karena orang kafir sudah jelas beda pakaiannya. Orang munafik pakaiannya sama, susah ini. Pakaian orang kafir jelas, mereka dari awal memang sudah syirik, ya, sudah tidak menyembah Allah dengan terang-terangan. Tidak perlu kalian minta maaf karena kamu telah kafir setelah iman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu, ya, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Maksudnya ketika orang-orang munafik tadi betul-betul bertaubat, kembali kepada Allah. Tapi ada masalah yang penting yang harus kita perhatikan. Bertaubat daripada menghina Rasul itu tidak cukup dengan taubat saja. Tidak hanya cukup dengan lisan, saya bertobat ya Allah, saya minta maaf karena saya telah menghina Rasul. Tidak. Beberapa pendapat menyatakan tidak cukup hanya bertaubat. Beberapa pendapat menyatakan memang cukup dengan taubat, tetapi kan itu urusannya dengan Allah. Sedangkan urusan kamu dengan Rasul, kamu telah menghina Rasul. Urusan manusia dengan manusia, apalagi Rasul sudah meninggal. Bisa kamu minta maaf sama Rasul? Sudah meninggal, kamu datang ke kuburannya sana? Gak bisa. Maka salah satu bentuk hukuman yang paling layak dan paling rojih menurut beberapa pendapat dari ulama adalah dia harus bertobat plus dihukum mati. Bahaya daripada menghina Rasulullah SAW. Baik, pembahasan kita adalah tentang dusta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dosa besar yang ke-14. Tetapi sedikit kami ingin memberikan gambaran, ya. Ada 3 atau 4 gambaran yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad. Karena sebagai bentuk dan konsekuensi syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Syarah Ushul Tsalatsa, ketika kita bersyahadat bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah nabinya, hamba Allah dan juga rasulnya. Jadi kita harus balance. Muhammad adalah abduhu, hamba Allah. Di satu sisi ini kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam memposisikan Nabi Muhammad melebihi kapasitasnya sebagai hamba. Tidak menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Karena Nabi Muhammad tidak punya wewenang dan tidak ada sifat ketuhanan sama sekali. Makanya dalam persaksian kita dikatakan abduhu. Muhammad itu adalah hamba Allah. Bagaimanapun dia, bentuk pengagungan Allah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Kemudian satunya biar balance, Muhammad abduhu dan juga dia juga adalah rasulnya. Abduhu wa rasuluh. Di sisi ini kita harus memposisikan lagi-lagi Nabi Muhammad dengan posisinya yang layak. Tidak lantas kemudian kita mendustakan Rasul kita, menghina, karena Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kaki tangannya Allah, orang kepercayaannya Allah, yang Allah amanahi untuk memperkenalkan kepada manusia semua siapa Allah, apa yang dibawa, ajaran apa yang diajarkan. Insya Allah luar biasa. Maka ketika kita bersyahadat bahwasannya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, syahadat kepada Nabi Muhammad itu setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Mengutip dari Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama adalah ketika kita bersyahadat bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, hal pertama yang harus kita tanamkan adalah ta'atuhu fima amar. Kita wajib taat dan patuh terhadap apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, utusan Allah tadi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
sejatinya ketika dia taat kepada Rasulnya, dia telah taat kepada Allah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus rasul-rasul di antara kalian wahai manusia, melainkan dan tidak bukan untuk ditaati syariatnya, ajarannya, perintahnya, untuk ditaati larangannya agar tidak dikerjakan. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, maksiat kepada Rasul semua masuk dalam kategori maksiat. Menghina Rasul, dusta kepada Rasul masuk dalam kategori maksiat kepada Rasul. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang paling layak untuk dia dapatkan balasannya adalah neraka jahanam. Khalidina fiha abada, selama-lamanya dia berada di neraka jahanam tadi. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Jika kalian mentaati Rasul, niscaya kalian akan selamat, mendapat hidayah. Ketika kita memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan, kita akan selamat. Dikatakan kecepatan maksimal 100, kita mengikutinya. Tetapi kadang ya kita melanggar. Bilang aja, ini kan aturan manusia, bolehlah kita langgar. Insya Allah boleh sih memang gitu ya. Tapi jangan sampai kebablasan. Bolehlah kita melanggar aturan Allah. Segera istighfar. Karena memang terkadang kita terjatuh kepada kubangan maksiat, dan masih mending ya daripada kubangan syubhat. Wah, ini lebih luar biasa. Tetapi dua-duanya adalah dosa, penyakit. Baik syubhat maupun syahwat, semuanya adalah maksiat. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi dia adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah Rasul perintahkan, kerjakan. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi konsekuensi daripada persyahadatan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW? Tasdiquhu fima akhbar. Kita mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati terhadap apa yang beliau bawa, terhadap apa yang beliau ajarkan, terhadap apa yang beliau kabarkan. Karena Rasulullah SAW ya, telah banyak mengabarkan kepada kita tentang banyak perkara. Banyak perkara, baik perkara yang gaib maupun perkara yang urusannya adalah dengan aturan. Ya, Rasulullah mengabarkan kita tentang Allah dan malaikat. Itu semua perkara gaib dan kita harus meyakininya. Wa akhbaru an umurin ghaibah wa akhbaru an umurin mustaqbalah. Mengabarkan tentang perkara-perkara masa depan. Ini kalau kita tidak memiliki keimanan yang kuat, kita akan segera mengatakan kepada Nabi, Anda ini gila, kok bisa membuat statement yang belum terjadi? Kan begitu. Inilah tantangan keimanan kita. Agar jangan sampai kita dengan serta-merta ya, langsung mencap Nabi Muhammad di zamannya itu orang-orang yang tidak paham dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu akan segera menjudge. Gila, tukang sihir, tukang ramal. Nabi Muhammad sering dihina di zaman beliau membawakan risalah, mengajarkan agama. Insya Allah. Tetapi inilah tantangannya. Keimanan kita itu adalah tentang keimanan hal-hal yang gaib, tentang Allah, tentang malaikat, tentang perkara masa depan. Rasulullah mengabarkan tentang kiamat, tanda-tandanya. Dan sekarang kita betul-betul merasakannya. Dulu mungkin kalau kita hidup, wallahu a'lam, apakah kita memiliki keimanan yang kuat sebagaimana keimanannya para sahabat? Makanya kita bersyukur sajalah menjadi umat Nabi Muhammad yang agak kekinian gitu ya. Sehingga Al-Quran itu betul-betul kita rasakan kemu'jizatannya secara ilmu. Kalau dulu kan belum. Makanya orang-orang itu, keimanan para sahabat beda jelas dengan keimanan kita. Karena mereka tidak ada cangcing cong aiu, kami beriman. Apa yang Anda katakan wahai Rasulullah Muhammad, kami beriman. Kita harus ditanya dulu, iya apa iya? Bener enggak sih? Gitu. Lalat nyemplung, dicemplungin sekalian, itu obatnya. Teliti dulu lah,
ragu-ragu, ya kan? Kalau kita mengimani apa yang Rasulullah bawa, apa yang dibawakan itu semua adalah ilmu pengetahuan, tidak perlu uji coba, gitu ya. Tapi memang dasar manusia, ya, hidup di zaman apa sih kita? 5G ya udah ya, wallahu alam lah. Sampai nanti mungkin berapa G gitu ya. Kita harus butuh serangkaian uji coba untuk memperkuat keimanan kita. Oke, zaman Nabi Ibrahim aja butuh serangkaian uji coba untuk meyakini bahwasannya Allah adalah yang berkuasa, ya kan? Insya Allah. Tapi bukan gitu. Ala kulli hal. Yang kedua adalah kita meyakini terhadap apa yang Rasulullah bawa dan kabarkan. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zajar. Kita menjauhi terhadap apa yang Rasul larang dan apa yang Rasul peringatkan. Pertama, kita harus taat terhadap perintahnya. Kedua, kita yakini terhadap apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan, karena Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara melainkan wahyu dari Allah. Segala apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, mulai sekarang kita langsung sami'na wa ta'na. Kalaupun ada penelitiannya itu bonus, ya kan? Bonus dah. Kita ini umat yang beriptek seharusnya kan. Kita ini maju secara keilmuan. Karena nggak usah diuji coba, kita langsung tahu, oh ini semua adalah tentang kehidupan, semua adalah tentang kebahagiaan, semua adalah tentang agar tubuh kita bisa hidup lebih lama, ya, memiliki umur lebih panjang. Kalau kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasul, kan begitu. Ketika kita meneliti sabda, hadis-hadis Rasulullah SAW tanpa mendustakannya, ya, maka kita sejatinya telah diberi rambu-rambu untuk hidup bahagia, untuk hidup panjang umur penuh berkah, umur yang panjang dan berkah tentunya, karena kita berada dalam jalur beribadah kepada Allah. Oke. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu, kita menjauhi apa yang menjadi larangan daripada Rasulullah dan juga apa yang menjadi peringatan. Perbuatan, perkataan yang sifat tingkah laku yang Rasulullah larang, maka kita juga harus menjauhinya. Kemudian yang keempat adalah an la yu'badullah illa bima syara', dan agar jangan sampai Allah itu diibadahi, ya, dengan tidak ada aturannya. Alias ketika beribadah kepada Allah, kita kan dituntut untuk ittiba, ya kan? Ibadah itu adalah konsep tauqifi, konsep mateng dari Allah, nggak perlu ditanyakan, ya. Sudah kita lakukan saja apa yang menjadi aturan main daripada ibadah kepada Allah. Kita aja kalau main game, mau nggak mau kan kita ikut aturan main sama yang buat game. Loh, kita kok ketika beribadah kok nggak mau ikut aturan yang buat aturan gamenya, bukan permainan, ibadah tadi. Kalau kita, alhamdulillah kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk sholat 5 waktu, ya, untuk puasa, itu semua kan kalau kita buat simple, ya, kita buat simple dalam rangka kita berusaha untuk menyemangati diri kita, itu kan seperti kayak permainan. Tapi ingat, permainan itu jelas bukan, itu hanya pembahasaan saja, ya. Ketika kita sholat, ya, ada syarat yang harus kita penuhi sebelum sholat, syarat sholat. Ketika sholat ada rukun sholat. Kalau kita nggak sabar, karena poin penting daripada ibadah adalah sabar, ya, kita nggak akan kuat untuk berdiri barang 5 menit, 10 menit, melakukan gerakan-gerakan. Ya, kalau orang yang nggak paham itu ngapain, ya, cuma celunguk gitu, ya, nggak tahu masalahnya. Ketika kita meresapi inti daripada sholat, yaitu khusyuk, maka kita akan merasakan kenikmatan luar biasa di dalam sholat. Tentunya kalau kita baca banyak bacaan di luar sana yang menyatakan manfaat sholat, ya kan, dari sisi kesehatan, ya kan, dari sisi amaliyah ibadah kepada Allah dan sebagainya, puasa dan sebagainya. Baik, jadi itu 4 poin yang harus kita tanamkan ketika kita berikrar bahwasannya Muhammad SAW adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan juga sekaligus sebagai rasulnya. Kemudian pembahasan kita adalah sedikit kita membahas, ya, tentang wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 disebutkan. Oke. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara segelintir manusia ada di antara mereka yang menjadikan selain Allah tandingan. Mereka mencintai apa yang mereka agungkan tadi sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Kok bisa ya? Oh, beda urusan kalau laki-laki punya 2 istri bisa mencintai yang A dan yang B. Ini kok bisa Allah itu diduakan gitu kan? Mencintai Allah dan juga mencintai yang lainnya. Wah, ini nggak mungkin. Memadukan antara cinta Allah dan cinta kepada selainnya. Makanya disebutkan di sini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka hanya menjadikan fokus cinta mereka hanya kepada Allah. Tidak ingin membagi cintanya kepada yang lainnya. Oleh karena itu wajib kita untuk cinta kepada Allah melalui firman ini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ahlu sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka dan juga kepada anak-anak mereka. Dikisahkan ya, satu ketika dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, kami satu ketika mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhu bi yadi Umar. Ketika kami berjalan bersama dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah menggandeng tangan Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata, Rasulullah berkata kepada Umar. Umar berkata kepada Rasul, afwan. Faqala lahu Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar apa? "Wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku." Jadi aku lebih cinta kepada diriku sendiri. Tentunya karena aku ya, diriku dan engkau orang lain gitu. Intinya begitu. Tetapi kemudian disanggah oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, "La ya Umar." Tidak ya Umar, kata Rasulullah SAW. "Demi yang jiwaku berada di tangannya hingga aku sangat engkau cintai lebih daripada dirimu sendiri." Itu kata Nabi. "La walladzi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak, bukan begitu caranya. Ya, engkau harus lebih mencintai diriku daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar. Kemudian Umar berkata kepada Nabi, "Fa innahul an." Oke. Sungguh sekaranglah saatnya demi Allah. Engkau sangat aku cintai melebihi diriku hai Rasulullah, kata Umar. Insyaallah. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Sekarang engkau benar." Berarti tadi tidak benar. Itu adalah salah satu bentuk dusta kepada Rasul. Karena dia masih menjadikan selain Rasul ada rasa cinta yang melebihi cinta kepada Rasul. Wah, ini berat ini, berat. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita ini betul-betul cinta kepada Rasul? Sedangkan Rasul telah mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, engkau harus lebih cinta kepada aku daripada dirimu sendiri." Wah, ini susah ini. Susah. Kadang-kadang seharusnya kita mengintrospeksi kepada diri kita. Apakah betul? Apakah keimanan kita ini betul? Ya. Sejauh mana kadar keimanan kita ini? Apakah kita sudah bisa lebih mencintai Rasulullah daripada yang lain? Sedangkan mungkin kita dengan harta benda saja sangat begitu mencintai harta benda, karena kita tidak lagi menengok istri mungkin ya, anak itu nomor 2, nomor 3. Tidak, yang lebih aku cintai adalah motorku, ya, mobilku, perusahaanku, sehingga aku lebih mementingkan perusahaanku daripada anak-anakku dan istri-istriku. Apalagi Rasul ini ditaruh di nomor berapa cintanya ini? Setiap hari aku hanya memperdulikan tentang bagaimana aku mengejar omset, melipat gandakan penghasilan dan sebagainya. Allah, nambah lagi daftar mobil di garasi, nambah lagi ganti motor apa besok ya, insyaallah. Beli rumah di daerah Tawangmangu, di daerah Malang, enak kayaknya punya rumah di sana. Oke, kalau gitu aku harus kerja. Masya Allah. Lupa mungkin
Itu yang akhirnya menggeser kehidupan kita sekarang. Kita lebih cinta kepada hal-hal yang seperti itu daripada kita lebih mencintai Rasulullah. Makanya ketika ada hal yang lagi hangat dibicarakan ini, mungkin tidak banyak orang yang angkat bicara. Hanya orang-orang yang betul-betul Allah takdirkan keimanan mereka lurus. Buktinya banyak anak-anak muda yang biasa-biasa aja. Orang-orang tua yang merasa biasa aja, biarin toh dia juga orang kafir ya kan, suka-suka mulut dia. Oh, karena dia telah jauh terhadap ajaran Islam. Kalau kita semakin mengenal Islam, semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasulullah, bagaimana kita bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya kalau kita tidak mengenal Allah, mengenal Rasulnya, kan gitu. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa sayang kepada Rasul kalau kita nggak kenal siapa Rasul kita? Apa yang menjadi hak Rasul kita untuk kita tunaikan? Insyaallah. Maka berdasarkan hadis di atas, mencintai Rasulullah adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Rasulullah adalah mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Oke, kita singkat-singkat. Kita bahas atau masuk kepada konsekuensi, karena di awal sudah dibahas, kita wajib untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Konsekuensi dan tanda cinta kepada Rasulullah yang pertama adalah mencintai Rasulullah mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Ini berat. Berat yang nomor satu. Mengagungkan, memuliakan, meneladani beliau. Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Rasul kalau kita menghinanya? Anda ini munafik. Atau kita introspeksi diri kita. Sejauh ini apakah kita sudah mengagungkan Rasulullah, memuliakan beliau, meneladani sunnah-sunnahnya, mendahulukan sabda Rasul daripada perkataan manusia? Ini yang susah. Kata guru saya itu begitu, nggak bisa dirubah, wes. Tik, ya, deal, ketok palu. Ini yang ngomong Rasul, weh. Pak, ini yang ngomong Rasul. Panjangkan jenggot, jangan isbal, jangan perokok, jangan. Aduh, kebanyakan jangan lodeh aja deh, enak deh. Oke, gak bisa. Karena manusia, syubhat paling utama adalah mendahulukan akal daripada dalil. Itu dimanapun. Ketika manusia sudah menundukkan egonya, alias meletakkan kepalanya untuk tunduk dan patuh kepada dalil Al-Quran dan dalil sunnah Rasulullah, sejatinya itu adalah yang baik buat kehidupan mereka. Tapi sayang, di luar sana syubhat sangat merajalela, mewabah. Syubhat ini yang paling sangat harusnya kita takuti. Tidak hanya sekedar kita takut kepada virus corona. Virus corona, syubhat tentang agama, mana yang lebih parah? Syubhat tentang agama konsekuensinya nggak gampang. Surga atau neraka masalahnya. Syubhat tentang wabah virus corona, oke, kalaupun Allah takdirkan kita, waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak, ya harus menerima kenyataan kita terkena, kita masih ada harapan untuk berjuang melawan virus itu. Ya, tapi kalau udah syubhat ini susah. Makanya orang-orang yang kena syubhat itu sangat susah untuk diharapkan taubatnya dibandingkan orang-orang yang terjatuh kepada kubangan syahwat. Karena orang-orang yang pelaku maksiat terkena virus syahwat itu tidak lebih mematikan daripada virus syubhat. Oke. Yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, kita singkat.
Apa yang menjadi konsekuensi rasa cinta kita, bentuk cinta kita kepada Rasulullah? Mentaati apa yang Rasulullah perintahkan, sama seperti yang kita sampaikan tadi. Tilka hududullah, itulah aturan Allah, itulah hukum-hukum dan ketentuan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Barang siapa yang mereka mentaati Allah dan Rasulnya, maka itulah balasan bagi mereka adalah Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air, sungai berada di dalamnya kekal. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Mungkin kita azan dulu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Mudah-mudahan waktu yang ada bisa cukup untuk kita bahas pembahasan kita. Lanjut. Di antara bentuk konsekuensi cinta kita pada Rasul adalah persis seperti yang telah kami sampaikan tadi di syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah ya, tentang 4 rukun daripada syahadat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, karena Rasul tidaklah menyampaikan terhadap sesuatu, memerintahkan dan melarang, melainkan ataupun mengabarkan, melainkan semua adalah wahyu dari Allah. Kemudian yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau. Oke. Dan yang kelima, beribadah sesuai dengan apa yang dituntun dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah ya, pembahasan tentang dosa besar yang ke-14, yaitu dusta kepada atas nama Allah. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan berdusta kepada Allah atau atas nama Allah? Tentunya ini adalah bentuk dosa besar, karena dusta sendiri itu adalah bentuk dosa. Dusta itu adalah biang kerok dari segala permasalahan hidup. Jangan sampai dalam hidup kita itu mudah sekali untuk berdusta. Apalagi yang kita sasar ya untuk kita dustakan adalah Allah dan Rasulnya. Barang siapa ya, dalam satu hadis, man qala fi mu'minin ma laisa fi askanallahu radghatal khabali hatta yakhruja mimma qala. Di sini ada hadis disahihkan oleh Albani, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya alias berdusta, ya, maka Allah akan menempatkannya di lumpur neraka sehingga dia mempertanggungjawabkan perkataannya. Ini bahaya lisan adalah kita diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Berdusta terhadap sesama mukmin hukumannya sudah seperti ini, apalagi berdusta atas nama Allah, berdusta kepada Rasulullah. Bahaya berdusta atas nama Allah. Jika membuat kedustaan kepada manusia atas nama manusia adalah satu dosa besar, dan hukumannya tadi apa? Allah akan tempatkan ya lumpur ya di lumpur neraka. Masya Allah. Bagaimana lagi kalau dia berbuat dusta kepada Allah atas nama Allah? Tentu lebih berat hukumannya. Waman azlamu, di dalam firman Allah, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban au kadzdzaba bi ayatihi. Dusta terhadap Allah beda dengan mendustakan ayat-ayatnya ya. Ini dua bentuk dosa yang sama-sama sangat mengerikan. Ya. Di dalam firman ini jadi satu. Dan siapa lagi yang lebih zalim atau aniaya daripada orang yang berbuat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Insyaallah. Waman azlamu, tidak ada lagi orang yang paling zalim. Perbuatan yang lebih zalim, lebih aniaya daripada apa? Berbuat dusta pada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang seperti itu tidak akan yuflih, tidak akan bahagia, tidak akan sejahtera, ya, tidak akan beruntung. La yuflih. Ya, innahu la yuflihul zalimun. Kata Allah jelas, orang-orang yang seperti itu tidak akan beruntung di dunianya dan di akhiratnya. Kita sudah saksikan ya kan, apa yang terjadi kepada si penghina Nabi dan orang-orang yang sepemikiran, ya, sudah bisa langsung dirasakan, menyakitkan, ya kan, menyakitkan gitu. Insyaallah. Baik. Kemudian bentuk-bentuknya kita singkat. Bentuk-bentuk kedustaan atas nama Allah yang pertama adalah beribadah kepada Allah
beribadah kepada selain Allah dengan anggapan bahwa sama dengan beribadah kepada Allah. Ini kan ngakal-ngakali Allah gitu ya. Beribadah kepada selain Allah dengan anggapan bahwa sembahan-sembahan selain Allah itu tadi bisa menjadi perantara di sisi Allah. Kan ini bentuk kedustaan yang besar ini. Alias orang-orang musyrik yang beribadah kepada Allah aja harus pakai perantara gitu. Lah kita tinggal minta sama Allah langsung, ngapain pakai perantara? Emangnya raja-raja dunia, orang-orang manusia, kalau kita mau bertemu meeting harus janjian dulu atau lewat orang-orang di sekitarnya? Kan begitu ya biasanya kalau kita hidup di dunia kan. Kita mau ketemu siapalah pembesar-pembesar orang sekitar kita aja. Kalau Pak Toyo di sini mah langsung aja ya, nggak perlu harus pakai kaki tangannya gitu. Tinggal ketemu aja gitu. Ada orang-orang yang harus melalui repot gitu ya. Dan urusan seperti ini sudah maklum lah di negara kita gitu ya. Birokrasi ya kan. Oke. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan kemanfaatan. Nyembah Allah, beribadah kepada Allah kok pakai perantara ngapain? Gitu ya. Allah sendiri sudah bilang, kalau beribadah meminta langsung aja. Aku jawab, aku tuh dekat dengan kalian. Kitanya malah merasa jauh gitu loh. Allah itu dekat dengan kita. Kok kita merasa jauh dengan Allah? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita merasa Allah itu jauh, Allah itu dekat. Dekat meskipun kita berbisik, meskipun kita tidak mengucapkan kata-kata yang ada di hati kita tok. Allah selalu bersama dengan prasangka hamba-hambanya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Enggak usah tutup-tutupan, ya, tidak ada dusta lah, ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita gitu. Apalagi di antara kita dengan Allah, ya kan? Ada lagunya kan, insyaallah. Itu aja sesama manusia aja nggak seneng gitu kalau didustakan gitu kan. Apalagi suami istri. Suami berdusta kepada istri, istri berdusta kepada suami, hancur dah ya kan. Dusta ini adalah pangkal biang kerok segala permasalahan hidup. Apalagi yang kita dustakan Allah. Kita pura-pura nyembah Allah. Kok bisa pura-pura lah? Kamu nyembah Allah tapi ngapain? Datang ke tempat itu, datang ke tempat ini. Dalam rangka apa kamu ke situ dan ke sini? Minta pertolongan. Ngapain minta pertolongan kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, atau kalau memberikan manfaat sedikit, nggak banyak. Makhluk itu terbatas kemampuannya. Gampang aja, antum menghadap ke anak, antum kan nggak tahu apa yang terjadi di belakang antum. Simple kan? Segitunya manusia itu sangat lemah gitu loh. Antum kan fokus lagi sama anak nih. Antum tahu nggak apa yang terjadi di belakang antum? Nggak tahu kan? Insya Allah. Anak pun nggak tahu apa yang terjadi di belakang anak. Insya Allah. Yang kedua, bentuk kedustaan kepada Allah adalah mengaku menerima wahyu dari Allah. Jelas ya. Banyak orang-orang ngaku ya kan, nabi-nabi palsu ya. Dapat ilham, itu bukan ilham mas ya kan? Itu bisikan syaitan. Jelas. Nggak ada orang mendapatkan wahyu dari Allah, nggak ada. Sudah selesai urusannya masalahnya. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, bukan umat Nabi yang setelahnya. Emang ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Kalau ada pun mereka udah dicap sebagai palsu, nggak asli. Mau ngikuti yang palsu? Kita aja kalau beli barang, ya kalau bisa beli yang asli kan? Nggak saat kita beli yang palsu juga sama-sama kok, KW-nya juga super. Itu masalah dunia mas, ya kan? Masalah akhirat nggak bisa ditawar. Jangan sampai kita tertipu mengikuti sesuatu yang palsu. Insya Allah. Mengaku menerima wahyu dari Allah. Demikian juga mengaku mampu menurunkan surat seperti Al-Quran. Wah, ini bahaya lagi nih. Bentuk kedustaan yang besar ini atas nama Allah. Yang ketiga, menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki anak. Ya, ini dustanya orang-orang kafir. Ya kan? Orang-orang yang tidak menyembah Allah. Wajar dan kalau kita tidak bisa percaya kepada mereka 100%, mereka aja mendustakan nabi mereka sendiri, mendustakan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Wajar kalau kita itu nggak percaya sama mereka. Mau bilang A, B, C, D enggak, Anda ini adalah orang kafir ya, belok-belok mulutnya gitu kan. Sekarang bilang A, besok bilang B. Besok lagi bilang A lagi, muter-muter aja mas.
Intinya tetap satu. Anda sebagai orang kafir, udah selesai. Ya. Insyaallah. Kasih tahulah kepada mereka Islam, kasih tahulah tentang keagungan Nabi kita Muhammad, ya kan? Agar jangan sampai Rasul dihinakan. Kita tidak perlu membuat satu aksi yang justru malah memperkeruh suasana gitu. Baik, ini akhir akan dijelaskan nanti. Yang keempat, apa bentuk kedustaan kepada Allah? Mengharamkan rizki yang dianugerahkan Allah dengan tanpa ilmu. Simpelnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Terhadap apa-apa yang sudah Allah bilang ini halal, ini haram. Dah. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Ini orang-orang, kisahnya tentang orang-orang yang zaman dulu itu membunuh anaknya sendiri. Anak itu rizki yang sangat luar biasa, kok dibunuh? Ada apa dengan Anda? Dan hal-hal yang lain. Intinya adalah mengharamkan rizki yang telah dianugerahkan Allah dengan tanpa ilmu. Contoh dalilnya di sini adalah merugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan, ya, kebodohan mereka sendiri, ya. Dan mereka mengharamkan, ini intinya, wa harramu ma razaqahumullahu iftiraan 'ala Allah. Mereka mengharamkan apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-ngada terhadap Allah. Ini kan nggak punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, belajar. Kita nggak tahu mas hukum A, B, C, D, belajar. Sekali lagi belajar, sekali lagi fokus terhadap rambu-rambu. Kita berada di jalan. Kalau kita berada di persimpangan, lihat lagi kita mau kemana. Tetap fokus. Kita ini sedang berada di dalam perjalanan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Kita ini sedang dalam perjalanan, bukan berada di dalam sebuah permainan. Perjalanan itu membutuhkan perbekalan. Fokus terhadap rambu-rambu yang ada. Sudah. Mansaro 'ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya sampai. Kita ingin menuju surga, ikutilah jalan menuju surga. Di tol mau ke Mojokerto, ya udah kan ada rambu-rambunya. Belok Mojokerto belok. Mau lurus silahkan aja, nyasar, ya kan, rugi jadinya. Oke, yang kelima, termasuk dusta kepada Allah adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab ketika mereka tawaf di Baitullah. Ini zaman dulu ya. Mereka itu orang-orang musyrik Arab dulu itu kalau tawaf telanjang. Ya, ini tidak usah Ustaz antum vulgar, enggak. Ini betul ya. Ini betul. Jadi orang-orang Arab musyrik dulu itu sebelum mereka merasakan manisnya iman, ya, indahnya Islam, mereka itu dalam melakukan aktivitas apapun itu nggak punya ilmu kan, jelas. Akhirnya ya sudah mereka tawaf dengan keadaan telanjang. Mereka mengatasnamakannya atas nama Allah. Ini Allah yang perintahkan. Mana dalilnya? Mana perintahnya? Ya. Wa idza fa'alu fahishatan, ini orang-orang yang jahil, orang-orang jahiliyah gitu ya. Mereka jika melakukan perbuatan keji, qalu wajadna 'alaiha aba. Dalil mereka adalah opo jare. Opo jare wis. Iki opo jare Ustaz? Opo jare Mbah? Opo jare sopo? Ente ini beragama ngikut-ngikut dalilnya makhluk atau kholik yang ngasih petunjuk. Ini orang-orang sama. Kalau kita itu dalam beribadah masih seperti itu, kita berarti masih dicap sebagai orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah, orang jahil itu kalau melakukan perbuatan keji, ya, mereka berkata apa? Ini yang bapak-bapak kita ajarkan, ya. Ustadz-ustadz kita, guru-guru kita ajarkan. Kita mendapati nenek moyang kita mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Dalilnya itu. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan, Allah itu tidak pernah menyuruh untuk berbuat fahisyah, berbuat keji. Mengapa kamu mengada-ada, berdusta atas nama Allah? Ya, terhadap sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kasihan sejatinya ya. Kepada diri kita misalnya yang masih melakukan aktivitas ibadah tanpa dalil. Yang masih menganut madhab opo jare. Ya. Opo jare. Opo jare bosku dan sebagainya. Insyaallah. Oke, itu pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah yang pertama tadi kita sudah membahas tentang bagaimana seharusnya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua,
termasuk atau pembahasan tentang dusta atau bentuk-bentuk dusta kepada Allah. Dan ini pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang menghina Nabi. Ya memang lagi hangat, maka kita sedikit sampaikan saja di sini. Apapun bentuknya, yang namanya menghina Nabi itu tidak bisa ditolerir, karena itu adalah bentuk istihza. Tadi sudah disampaikan di dalam surat At-Taubah tadi ya, sudah kita sampaikan. Walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Apa yang kalau ditanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu, maka jawaban orang munafik, kita tidaklah melakukan hal demikian karena untuk main-main aja, senda gurau ya, biar ramai dikit lah dunia ini ya kan. Ribut mulu masalah corona ya kan. Sedikitlah kita membuat provokasi. Enggak, agama hal-hal yang seperti itu tuh bukan untuk main-mainan, bukan untuk bahan lelucon ya. Qul abillahi wa ayati, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya kamu berolok-olok, menghina. Orang munafik kalau ditanya menghina Nabi ya, mereka jawabannya ya bercanda. La ta'tadiru kata Allah. Sudah enggak perlu lagi kalian cari alasan. Qad kafartum, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Maka di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya memberikan penjelasan. Fa innal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun. Menghina Allah, ayat-ayat dan rasulnya. Menghina Allah, ayat-ayat Allah dan rasulnya, menghina Rasulullah berarti kan menghina Nabi, adalah penyebab kekafiran. Mukhrijun anid din, mukhrijun anil millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Murtad. Karena agama ini dibangun di atas prinsip. Tentu kita dalam beragama ini punya prinsip. Dan di antara prinsip yang paling utama adalah mengagungkan Allah serta menjadikan agama ini dan Rasulnya sebagai harus kita agungkan. Kita harus mengagungkan Allah, agama ini dan juga Rasulnya. Betapa tidak? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan malaikat nanti di alam kubur? Kalau kita masih suka main-main dengan Allah, dengan agama, dengan Rasulnya, Anda mau bisa jawab? Man Rabbuk? Ditanya siapa Tuhanmu? Gak bisa jawab karena dia dengan Robnya aja main-main. Emang kehidupan kita ini semuanya cuma senda gurau, main-main gitu. Gak serius. Semuanya ini adalah serba fokus. Istiqomah itu fokus. Takwa itu fokus. Takwa itu adalah puncak istiqomah. Gimana kita mau menang kalau kita nggak istiqomah? Gimana kita mau sampai kepada surga kalau kita nggak istiqomah? Main bola ya bisa sampai final dan menang itu karena istiqomah. Tidak dilihat dari cantiknya gaya bermain. Istiqomah sesaat, habis itu nggak istiqomah ya kalah gitu kan. Oke, langsung apa hukuman bagi yang penghina Nabi? Tadi kita sudah sampaikan ya. Sepakat para ulama, menghina Nabi hukumannya adalah hukuman mati. Mari kita simak keterangannya ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Abu Bakar Al-Farisi, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan, kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Nabi adalah bunuh. Sebagaimana hukuman bagi orang yang menghina mukmin lainnya berupa cambuk. Ya, di dalam hadis dikatakan menghina orang muslim adalah sebuah kefasikan dan memeranginya adalah sebuah kekafiran, ya kan? Sibabul mu'min fusukun wa qitalu kufrun. Melaknat orang mukmin lainnya adalah sebuah apa tuh? Ada, anak kok jadi lupa. Laknatul mu'min, la'nul mu'min kaqatli dalam hadis. Diriwayatkan an Tsabit bin Dhahhak oleh muttafaq alaih. Imam Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadis la'nul mu'min kaqatli, melaknat orang mukmin ibarat membunuhnya. Masya Allah. Ini orang mukmin yang dilaknat, dihina. Bagaimana dengan Rasulnya kalau dihina? Apa hubungan yang layak buat dia gitu loh? Gak ada lagi yang lebih layak melainkan dibunuh. Masya Allah. Al-Imam Al-Khattabi atau Al-Khattabi mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin tentang wajibnya membunuh para penghina Nabi. Insyaallah.
Bagaimana jika sudah bertaubat? Ya, bagaimana jika sudah bertaubat? Jika pelakunya bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Masalahnya tapi masalah menghina Rasulullah itu tidak hanya menyangkut pribadi beliau, tetapi juga menyangkut penghinaan kepada Allah, ya, Tuhan semesta alam yang telah mengutusnya. Jadi nggak main-main. Menghina Rasul sama dengan menghina Allah yang telah mengutusnya. Ada dua hak yang diinjak-injak, hak Allah dan hak Rasulnya. Insyaallah. Jika seorang melakukan penghinaan kepada Rasul saat dia kafir, ya, orang ini yang menghina Rasul adalah kafir, orang kafir, belum masuk Islam, maka dia tidak mendapatkan hukuman mati. Ya, diminta taubat, diminta masuk Islam. Karena Islam meleburkan seluruh dosa. Kan tadi kan kalau dia taubat. Orang yang menghina ini dia ketika menghina belum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam dan bertobat, maka Islamnya telah meleburkan dosa-dosanya ketika dia kafir. Nah, masalahnya statusnya yang menghina Nabi ini kalau dia berstatus sebagai seorang muslim. Ya kan? Menghina Nabi, Anda muslim. Kenapa Anda menghina Nabi? Maka ada 3 pendapat. Yang pertama, hukuman mati gugur dengan taubatnya, alias cukup dengan taubat, tidak ada hukuman mati. Yang kedua, taubat tidak terima dan hukuman mati harus diperlakukan karena besarnya dosa. Yang ketiga, taubatnya diterima dan hukuman mati harus tetap dijalankan. Pada intinya yang paling rajih adalah yang ketiga. Taubatnya diterima, dia harus bertaubat dan taubatnya diterima, tetapi tetap harus dilaksanakan yang namanya hukuman mati. Pendapat ketiga inilah yang insya Allah paling kuat, sebagaimana dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalam masalah ini ada 3 pendapat, namun pendapat yang paling kuat, taubatnya diterima, ya, tetap berlaku hukuman mati bagi si muslim yang menghina Nabi. Baik. Itu pembahasan kita tentang menghina kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita sekarang masuk kepada pembahasan dosa besar yang ke-14 dan ke-15, karena simple kita baca. Mudah-mudahan waktunya selesai dengan bertepatan. Kita bacakan Al-Kabiratu Ar-Rabi'ah Asyrah. Al-Kadhib 'ala Allah Azza wa Jalla wa 'ala Rasulih. Qala Allah Azza wa Jalla, di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan firman Allah, "Wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah." Pada hari kiamat nanti kelak kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah mereka menghitam. Itu ciri dan tanda-tandanya. Jadi nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah, dan ketika saat itu kita melihat ada orang-orang yang wajahnya hitam legam, ini ciri, salah satu ciri yang Allah berikan agar bisa dikenal. Oh, mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan, ya, dusta terhadap Allah. Berkata Imam Al-Hasan, maksudnya apa dusta kepada Allah? Humul ladzina yaquluna in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Kalau kami kehendaki, kami kerjakan. Kalau kami tidak berkehendak, kami tidak kerjakan. Ini manusia, tapi dia melampaui Allah dalam hal urusan takdir, kehendak. Kok bisa-bisanya seenak-enaknya melakukan perbuatan itu seenak gua, semau gua. Masalah buat lo, ya. Itu salah. Jadi ini maksud daripada dusta kepada Allah adalah menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, itu intinya. Ibnul Jauzi menafsirkan ayat wa yaumal qiyamati tarol ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah adalah beberapa ulama, ya, beberapa kelompok ulama itu memaksudkan atau menafsirkan maksud daripada ayat ini adalah annal kadiba 'ala Allah wa 'ala rasulih kufrun. Berdusta kepada Allah dan Rasulnya adalah kekafiran, mengeluarkan dari agama, yukhriju 'anil millah. Wala raiba, dan tidak ragu lagi, annal kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih, maksud daripada dusta kepada Allah dan dusta kepada Rasulnya adalah dalam perkara apa? Fi tahlili haram, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi dia berbuat sekemaunya dia, sehendak dia. Dia muslim tapi dia melakukan aktivitas ibadah semaunya, sholat suka-suka,
semaunya. Ini halal, ini haram. Ditanyakan, Pak, apa hukumnya rokok? Nggak ada di ayat itu, ya, haram gitu ya. Antara halal dan haram, tengah-tengah jadinya. Nggak tahu dia, nggak. Hidup ini kalau nggak halal ya haram. Karena udah jelas yang halal ya udah jelas yang haram. Nggak usah tengah-tengah, nggak usah bunglon gitu. Haram deh hukumnya, saya nggak tahu. Pak, apa hukumnya ini? Anda ditanyakan A, B, C, D, Anda kemudian menjawab dengan nafsu Anda, sama ini dengan dusta kepada Allah. Tadi sudah dikatakan, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihudz zalimun. Ini adalah bentuk kekafiran, ya. Wa innamasy sya'n. Nah, ini tetapi ada permasalahan yang keluar dari pembahasan kita ini, ya, pembahasan kita adalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu adalah dusta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tetapi kalau dusta kepada selain permasalahan yang tadi, ini adalah yang diperbincangkan di kalangan ulama. Apakah murtad atau tidak? Ya, berdusta bukan atas atau tidak dalam rangka halal haram gitu ya. Berdusta yang lainnya. Imam Az-Zahabi membawakan hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa madja'an, ya, minan nar au baitan fi jahannam, dalam satu riwayat. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, dengan sengaja, muta'ammidan, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat berbaringnya nanti dia di neraka atau rumah di neraka. Ya, booking sendiri sana, rumah di neraka. Booking sendiri sana, tempat beristirahat di neraka karena dia telah dusta atas nama Rasul. Man kadzaba alayya bunyalahu bait fi jahannam, bunyalahu baitun fi jahannam. Barang siapa yang dusta kepadaku, kata Rasul, dibangunkan baginya nanti rumah di neraka, bukan rumah di surga, rumah di neraka. Kemudian sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan atau bersabda di dalam konteks yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis yang sangat populer, terutama dalam ilmu hadis, ya. Ada dua hadis nih, beda. Yang pertama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan booking sendiri satu kursi di neraka. Di dalam riwayat yang lain, man rawa anni hadisan, barang siapa yang meriwayatkan satu hadis dariku, wa huwa yara annahu kadzibun, kemudian dia mengada-ngadakan ini hadis mungkin betul dari Rasulullah, tapi dia tidak yakini, dia dustakan apa yang Rasul katakan, ya, maka dia berada di dalam dua pendusta. Dia adalah termasuk salah satu pendusta. Beda nih. Yang pertama, dia memberikan satu pernyataan, ya, tentang permasalahan, kemudian dia catut ini adalah sabda Rasul, padahal tidak sama sekali atau bukan sama sekali berasal dari Rasul, alias memalsukan hadis. Bahaya. Dusta atas nama Rasul. Maksudnya adalah memalsukan hadis. Ini perkataan bukan dari Rasul, tapi dia bilang ini Rasul yang katakan. Dalam satu, untuk menguatkan alibi biasanya, ya, untuk menguatkan ideologinya yang menyimpang, biasanya begitu rata-rata. Berdusta atas nama Rasul dalam rangka apa? Membuat satu statement, dia katakan ini dari Rasul. Yang kedua, dia membawa satu sabda dari Rasul, ini betul-betul dari Rasul, tetapi dia dustakan. Kan beda ya. Yang pertama, ini Rasul nggak pernah ngomong apa-apa, dikatakan ini dari Rasul. Yang kedua, ini dari Rasul, tapi dia bilang tidak sependapat. Dusta ini, apa yang dikatakan Rasul. Masya Allah, dua-duanya semuanya adalah bentuk kedustaan kepada Rasul dan dosa besar, ya. Di ayat tadi sudah disebutkan, wajah mereka nanti akan menghitam. Di dalam hadis, silahkan Anda booking satu tempat di neraka jika kalian melakukan perbuatan tadi, baik itu perbuatan memalsukan hadis atau mendustakan apa yang Rasul bawa. Inna kadziban alayya, sesungguhnya berdusta atas namaku itu bukan seperti berdusta terhadap selainku. Beda. Dusta sendiri aja udah perkara yang besar.
Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah, hendaknya dia bersiap-siap ya, memesan satu kursi di neraka. Kemudian ditutup Imam Adzabi membawakan satu hadis ya. Tidak disebutkan apakah sahih atau tidak, yang penting disebutkan di sini yatba'ul mu'min ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin itu perangainya itu adalah sesuatu yang tidak dibuat-buat, intinya gitu ya. Tetapi kalau udah khianah atau kadzib, ini bukan perangai ini satu hal yang dibuat-buat. Kita kan kalau berdusta itu kan kita sedang membuat, ya, beralibi, membuat satu sketsa, ya, untuk berkhianat atau berdusta. Tapi kalau perangai-perangai yang lainnya itu adalah perangai-perangai yang itu adalah manusiawi. Tapi ketika sudah dusta dan khianah, ini adalah sudah perangai yang tidak, istilahnya datangnya tidak dibuat-buat, datangnya tidak naluri, ya, atau lumrah, bukan naluri apa, normal. Tapi ini ada sesuatu yang dibuat-buat, begitu. Nas'alullah at-taufiq wal ismah innahu jawadun karim. Selesai dari pembahasan dosa besar yang ke-14, kita lanjut yang ke-15 yaitu lari dari medan perang. Ini juga pembahasannya sangat simpel atau sedikit kita baca. Lari dari medan perang. Dalilnya adalah wa may yuwallihim yaumaidin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'ahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang lari dari medan perang ketika sudah duel berhadap-hadapan, kecuali dia mundur itu dalam rangka siasat, mengatur ulang siasat, atau dia bergabung dengan pasukan lain meskipun jauh, ya, dia mundurnya agak jauh. Posisi pasukan di Mojokerto mundur sampai Karanganyar dalam rangka bergabung, dalam rangka mengatur siasat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah mundur dalam rangka takut, ya, dalam rangka lari dari medan perang, karena perang ini nggak main-main. Disinilah letak kemuliaan Allah dan Rasulnya, letak kemuliaan Islam. Bagaimana ketika kita lari dari medan perang, ya? Apa kata dunia? Ya? Makanya dosanya besar nih orang-orang yang lari dari medan perang. Disitulah letak kehormatan Islam berada. Kita aja kalau memerintahkan seseorang, kita sebagai atasan, ada orang yang menjadi perwakilan kita. Kita perintahkan, dan dia kemudian balelo, apa yang kita katakan buat dia? Pecat aja deh dia kan. Disuruh di sana, tunggu dulu di sana, jangan kemana-mana, selesaikan urusan di sana, pergi dia. Wah, gak beres ini. Ganti orang aja dah yang bisa lebih dipercaya. Sama, Allah sudah bilang, ketika berhadap-hadapan, disitulah Islam dipertaruhkan. Kok Anda lari, ya kan, dari medan perang? Sudah. Maka tempatnya adalah lari dari medan perang, dia sama saja dengan lari menuju neraka. Insya Allah. Bukannya lari menuju keselamatan, tapi justru malah membinasakan larinya dia. Selamat dari medan perang, oke, tapi dia tidak selamat dari neraka Allah. Dan ini termasuk dalam 7 dosa besar yang paling sering kita dengar. Ijtanibus sab'al mubiqat, ya kan? Hindarilah, jauhilah dari kalian 7 dosa yang membinasakan. Asyirku billah, syirik kepada Allah, sudah kita sampaikan di awal. Yang kedua adalah as-sihr, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Aklur riba, memakan harta riba. Yang keempat, yang kelima, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menduduh atau mencemarkan nama baik seorang mukminah ataupun mukmin, ya, sebagai seorang pezina, padahal tidak. Ya, ini sama saja dengan mencoreng nama baik. Jadi sejatinya ketika kita menghinakan orang lain, menghinakan muslim yang lain, menjatuhkan harga dirinya dengan mengada-ngadakan perbuatan yang tidak dilakukan, ini sama saja dengan menjerumuskan diri kita kepada api neraka. Insyaallah harga diri umat Islam, harga diri manusia itu sangat dihormati dalam Islam. Jangan sampai kita, ya, mencoreng nama baik dia, menghinakan dia, dosa besar. Oke. Dari Ibnu Abbas, in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Dulu di awal ketika perang itu kekuatan umat Islam atau kaum muslimin adalah 20 berbanding 200. Jika ada 20
pasukan perang itu diminta jangan lari untuk menghadapi 200 musuh, pasukan musuh. Tetapi Allah akhirnya menurunkan level karena keimanan manusia semakin kesini semakin tidak seperti keimanan di awal. Akhirnya apa? Tsumma nazalat, ayat berikutnya menghapus. Al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah kasih keringanan, turunkan level. Kalian telah mengalami kelemahan. Jika ada 100 kaum muslim, pasukan perang kaum muslimin, jangan sampai lari untuk menghadapi 200 pasukan kaum musuh. Jadi levelnya adalah 1:2. Kalau jumlah pasukan kalian itu masih bisa seimbang 1:2, jangan lari. Kalau udah 1:10, nah ini bisa dipertimbangkan ulang. Ya, karena dalilnya itu hanya memerintahkan 1:2 jangan lari. Ya. Maka di sini Allah memerintahkan alla yafir, jangan lari mi'ah min mi'atain. 100 menghadapi 200. Jadi kalau berlipat-lipat jumlah pasukannya, bolehlah kita merasa gentar. Tapi sekali lagi jangan sampai ya kita itu mundur dalam rangka lari daripada menyerang, tetapi mengatur siasat atau mencari bala bantuan wis. Ya, karena Allah sudah meringankan levelnya. Dulu 20 bisa menghadapi 200, sekarang 100 untuk 200, 1:2. Dulu 1:10, sekarang 1:2. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kita. Masya Allah, waktu telah banyak menyita kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan bisa menjadi bahan berhati-hati, kehati-hatian kita dalam meniti jalan, ya, menempuh perjalanan kita menuju surga, sehingga kita bisa melihat rambu-rambu, kita bisa melek, ya, tidak merem, kita bisa melihat dengan jelas rambu-rambu yang sudah Allah pasang di tengah perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita bisa kembali kepada surganya kelak. Demikian, jika ada kata-kata yang tidak pantas mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.